Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Astuti Kahati, NIDN 1016089201. Saya adalah seorang dosen yang berhome base di program studi S1 Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pengantar Praktek Kebidanan. Pengantar Praktek Kebidanan merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 di semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS, 2 teori dan 1 praktek. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang manajemen asuhan kebidanan, model praktek dalam kebidanan, serta kajian tentang perempuan termasuk peran dan dampak terhadap kesehatan ibu dan anak. Perspektif ilmu sosial budaya humaniora dalam praktek kebidanan, serta menerapkan etika dan hukum kesehatan serta pengenalan terhadap profesi bidan, dan menerapkan paradigma dan kompetisi bidan serta evidence based dalam praktek kebidanan. Pada mata kuliah ini saya menerapkan 3 aspek, yaitu aspek delivery, interaction, assessment yang disingkat dengan DIA. Yang pertama, aspek delivery merupakan bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa secara baik dan menarik agar dapat diterima mahasiswa serta dapat membantu mahasiswa belajar secara mandiri maupun praktek. Materi yang saya ajarkan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Pengantar Praktek Kebidanan. Ada 4 aspek CPL, yaitu aspek sikap, kemudian masuk kepada aspek keterampilan umum, kemudian masuk keterampilan khusus, kemudian masuk kepada aspek pengetahuan. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan sebanyak 14 CPMK, tidak termasuk UTS dan UAS. Adapun referensi yang saya gunakan adalah buku dan jurnal. Baiklah, itu aspek delivery yang saya terapkan di mata kuliah yang saya ajarkan. Kemudian masuk ke aspek interaction. Interaction merupakan interaksi saya kepada mahasiswa, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya terapkan menggunakan metode pembelajaran, yaitu Student Center Learning, yang merupakan metode pembelajaran untuk mendidik mahasiswa lebih kreatif, mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada beberapa sistem dalam Student Center Learning, yaitu yang pertama, Interactive Learning, yaitu memaparkan materi secara langsung dan tatap muka kepada mahasiswa di kelas. Kemudian saya menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa tersebut. Yang kedua, Small Group Discussion, di mana metode pembelajaran yang melibatkan antara mahasiswa, kelompok mahasiswa, dan dosen dalam menganalisis topik bahasan dari materi yang dibahas. Kemudian yang ketiga, yaitu simulasi dan demonstrasi. Metode pembelajaran ini menggunakan simulasi dan demonstrasi yang diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat kembali mengulang apa yang disampaikan oleh dosen pada saat mengajar. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan platform Sains Universitas Pahlawan, di mana platform ini mahasiswa dapat melakukan presensi, mengunduh materi, serta RPS, mengirim tugas, dan lain-lain. Dan saya juga menggunakan Google Classroom, Google Drive, dan WA Group. Itulah aspek interaksi yang saya gunakan dalam pembelajaran. Kemudian kita masuk
kepada aspek asesmen. Aspek asesmen merupakan penilaian dengan pemberian tugas, yaitu tugas yang terstruktur yang telah direncanakan, misal membahas kuis, membahas artikel, dan menyelesaikan tugas secara mandiri dan kelompok guna menerima materi pembelajaran secara objektif. Dalam asesmen terdapat 4 aspek penilaian, yaitu penilaian kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Indikator tersebut saya sampaikan pada saat awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui sistem penilaian yang saya lakukan secara objektif dan transparan. Demikianlah 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring atau tatap muka pada mata kuliah pengantar praktek kebidanan dengan materi evidence based terkait asuhan kebidanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke pertemuan yang ke-6 sembari mengulang ke pertemuan lalu. Nah, di sini kita masuk yang ke pertemuan yang ke-6 yang berjudul tentang model praktek kebidanan yang berjudul evidence based dalam praktek kebidanan. Nah, di sini Ibu ingin sedikit mengulas kembali. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata evidence based? Siapa yang ya? Apa ini? Evidence itu adalah praktik kebidanan berbasis bukti. Terima kasih. Betul. Nah, di sini evidence based merupakan prosedur untuk menunjang agar kita bisa mendapatkan fakta terbaru sehingga menjadi bukti guna melakukan keputusan tindakan klinis yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan dalam evidence based dalam kebidanan merupakan praktik yang didasarkan bukti ilmiah serta bukan hanya sekedar tradisi atau kebiasaan yang katanya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap asuhan yang diberikan kepada ibu dan bayi memiliki dasar ilmiah yang kuat demi keselamatan dan kenyamanan pasien. Jadi intinya itu evidence based ini merupakan sesuatu bukti ilmiah yang telah dilakukan pengkajian ulang melalui penelitian. Nah, jadi sebenarnya apa di sini? Setelah seseorang melakukan penelitian ini diharapkan nanti meningkatkan pelayanannya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan asuhan kebidanan. Tujuan utama dari evidence based ini, pertama, untuk mengubah paradigma kita dari yang tradisional menjadi ilmiah atau yang lebih modern. Nah, di sini tujuannya itu untuk menurunkan aki dan akal. Nah, pertama, tujuannya itu meningkatkan mutu dan keselamatan, menghindari intervensi medis yang tidak diperlukan atau unnecessary intervention yang justru berisiko bagi bayi. Nah, di sini bagaimana cara kita meminimalkan tindakan kita agar tindakan kita ini dilakukan secara efisien dan efektif, karena sudah adanya penelitian lebih lanjut. Yang kedua, adanya standarisasi asuhan yang menjadi penyusunan standar operasional prosedur atau SOP atau clinical pathway di fasilitas kesehatan. Arti katanya itu, jadi setiap penemuan ilmiah itu bisa dijadikan standarisasi kerja seseorang atau di suatu lembaga instansi pemerintahan. Jangan kalian kira hanya dibuat pembukti ilmiah itu sekedar untuk hanya bukti, tapi itu merupakan sesuatu yang akan menjadi tonggak atau SOP kerja kinerja seseorang. Nah, jadi kalau kita memberikan asuhan kepada bayi baru lahir itu bukan hanya sekedar tindakan, tapi itu sudah ada pembuktian ilmiah atau evidence-nya.
standar ini sehingga ibu bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Arti katanya itu setiap penemuan atau kajian ilmiah ini bagaimana cara kita mendorong ibu hamil untuk melakukan atau mengambil keputusan yang efektif. Nah, ada yang tahu tentang perbedaan antara information choice dan information consent? Ada yang bisa? Ada yang mengetahui? Ya. Apa perbedaannya? Informasi pilihan dengan informasi yang kita berikan, apa bedanya? Kan ibu bilang kemarin, apa perbedaannya? Perbedaan antara keduanya. Ya, siapa itu? Ya, apa? Kalau informasi itu pilihan ibu dan memilih haknya untuk memilih, tapi informasinya sudah jelas dapat dari bidannya. Sedangkan informasi itu persetujuan antara ibu dan bidan mengenai apa yang sudah dipilih. Terima kasih, betul. Nah, di sini ada 3 pilar utama dalam evidence based practice. Pertama, adanya evidence based bukanlah sesuatu yang mutlak yang diambil dari jurnal saja, tetapi keberhasilan ini juga bergantung pada pilar utama. Katanya itu, jika kita menginginkan suatu tindakan itu yang berhasil, bukan hanya berdasarkan dari jurnal atau penelitiannya, kita nilai juga dari luarnya atau internalnya seperti SDM-nya, lingkungannya. Contoh nih, berdasarkan bukti ilmiah, berdasarkan hasil penelitian terbaru. Berdasarkan kalian belajar mencari jurnal, dan biasanya itu jurnal yang kita pakai itu jurnal yang berbahasa Inggris yang lebih bagus. Nah, yang kedua, penelitiannya itu harus valid, sah, serta relevan dengan kajian kita. Yang kedua, keahlian klinis bidan. Arti katanya itu semua pengalaman yang diberikan oleh bidan itu bisa nanti dikaji dalam suatu studi kasus. Betul tak yang tindakan yang diberikan oleh si bidan ini? Nah, jadi pengalaman bidan, keterampilan dan penilaian klinis yang dimiliki oleh bidan dalam menghadapi situasi lapangan. Ada beberapa langkah-langkah dalam penerapan EBP. Pertama, adanya pertanyaan yang diformulasikan, pertanyaan tulis menggunakan metode Pichot. Pertama, untuk mencari jawaban atas masalah yang ada di lapangan. Mungkin nanti kalau KKN ini akan menggunakan metode ini, bisa jadi. Nah, pertama, apa disebut dengan pasien atau masalahnya, problemnya. Siapa atau apa masalahnya? Sebelum kita melakukan penelitian itu kita kajikan siapa yang akan kita teliti dan masalahnya apa. Yang kedua, intervensi. Nah, apa yang kita ingin lakukan kepada pasien ini atau orang ini sesuai dengan masalahnya. Yang ketiga, comprehension, pembandingnya atau asuhan standar. Contoh, kita ingin melakukan asuhan kepada ibu hamil dengan anemia. Tentu yang kita jadi perbandingannya itu ibu hamil yang tidak anemia. Ada perbandingan kita pada saat kita melakukan pengkajian klinis. Ada data pembandingnya. Yang ketiga, yang keempat, outcome, hasil yang diharapkan. Nah, setelah kita melakukan kajian 1, 2, dan 3, apa hasil yang kita harapkan nanti yang akan menjadi bukti dari penelitian kita? Bisa tidak hasil kita ini berpengaruh kepada kinerja atau dunia kebidanan? Ada tak yang diubah dari suatu pelayanan atau asuhan kebidanan? Itu yang diharapkan nanti. Itu outcome yang dimaksud hasil dari kajian kita. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, mencari bukti. Otomatis setelah kita mengumpulkan data-data semuanya itu kita mencari bukti, mencari literatur ilmiah atau database yang terpercaya. Kayak kalian meminta data di rumah sakit di IRM, itu merupakan cara kalian mencari bukti atau menelusuri literatur ilmiah. Betul. Kalau mengumpulkan jurnal, baik itu jurnal nasional, baik jurnal itu berindex Scopus. Nah, jadi merupakan kita mencarikan itu merupakan sumber yang terpercaya. Nah, seperti PubMed, Library, Google Scholar, dan Science Direct. Nah,
Telaah kritis. Setelah kita mencari data tersebut dan mengumpulkan, kita menilai apakah penelitian saya ini valid atau sah, memenuhi permasalahan yang ada, dan hasilnya ini apakah nanti berdampak bagi dunia kebidanan. Nah, yang ketiga, menerapkan. Apakah setelah kita melakukan penelitian ini mudahkah untuk diterapkan? Bisakah seseorang itu menerapkannya secara efisiensi di dalam dunia kerjanya? Jadi istilahnya itu, ibaratnya itu kita menjadi penemu. Kita yang menjadi penemu untuk suatu kajian ilmiah. Yang ketiga, adanya evaluasi, menilai efektivitas asuhan yang telah diberikan untuk memperbaikan ke depan. Nah, ini berbasis bukti lagi. Kita mengevaluasi, mengkaji di mana letak kekurangan dari penelitian saya atau kajian saya. Jadi kita melakukan evaluasi untuk meningkatkan dari hasil kajian ilmiah kita. Nah, ini contohnya. Gizi dalam kebidanan. Ini berfokus pada nutrisi ya. Contoh kasus. Di sebuah desa banyak ibu hamil yang mengalami anemia defisiensi zat besi. Karena enggannya mengkonsumsi tablet Fe atau zat besi, karena diakibatkan pasien mengeluh sering mual muntah. Yang kedua, bidan ingin meneliti apakah dengan memberi buah yang kaya vitamin Z seperti jus jambu biji yang bersamaan dengan minum tablet Fe ini akan meningkatkan penyerapan dalam menaikkan kadar Hb. Yang kedua, adanya intervensi kita. Kita melakukan penelitian itu dengan cara memberikan tablet Fe bersamaan dengan jus jambu. Yang komprehensinya itu pembanding pemberian tablet Fe standar dengan air putih biasa. Kita memberikan dia minum Fe ini dengan jus jambu yang kaya akan vitamin C ini dengan tablet yang meminum tablet Fe hanya dengan air saja. Adanya dua data pembanding. Nah, yang ketiga, outcome. Outcome itu maknanya hasil yang kita harapkan nanti. Setelah kita melakukan penelitian ini, diharapkan nanti terjadinya peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil secara signifikan. Nah, jadi pertanyaan yang muncul di dalam suatu standarisasi dalam penelitian epidemiologi ini muncullah, apakah konsumsi tablet Fe bersamaan dengan vitamin C ini yang lebih efektif meningkatkan kadar Hb pada ibu hamil dibandingkan dengan konsumsi tablet Fe menggunakan air putih saja. Itulah hasil dari kajian tadi. Contoh kedua, kasusnya itu berfokus kepada kebidanan. Nah, kasusnya di sini seorang bidan di klinik bersalin mengamati bahwa robekan perineum derajat 2 sering terjadi pada ibu para atau yang melahirkan pertama kali. Bidan ingin mengetahui apakah penerapan teknik perineal massage atau pijat perineum pada usia kehamilan kedua mulai dari minggu keempat dapat mengurangi resiko robekan jalan lahir saat persalinan dibandingkan dengan asuhan standar tanpa pijat perineum. Di sini apa perbedaannya? Jadi seorang bidan ini ingin meneliti apa? Siapa yang bisa menelaah kasusnya? Ya. Seorang bidan ingin meneliti memberikan teknik pijat perineum kepada ibu hamil yang kehamilan yang ibu primipara yang tidak sama yang iya. Dia membandingkan itu tadi. Nah, kalau breakdown VOC-nya itu pertama, pasiennya siapa? Ibu hamil. Yang kedua, intervensinya memberikan penerapan pijat perineum secara rutin sejak usia kehamilan 34 minggu. Data pembandingnya apa? Asuhannya itu kepada ibu hamil yang tanpa pijat perineum. Nah, outcome-nya itu nih, apakah outcome-nya itu penurunan intensi atau derajat robekan perineum pada saat persalinan kala 2. Nah, pertanyaan klinis, hasil yang nanti akan muncul nih, apakah penerapan pijat perineum pada ibu hamil primipara sejak usia kehamilan 34 minggu dapat mengurangi resiko robekan jalan lahir dibandingkan dengan asuhan kehamilan yang standar. Itu kan adanya data pembanding.
Nah, ini tadi. Nih, setelah adanya penelitian lebih lanjut, terjadinya pergeseran paradigma. Paradigma itu merupakan suatu pola pikir. Nah, pertama, contohnya itu mungkin dulu gizi ibu hamil. Kalau pada praktik tradisionalnya dulu, kebiasaan kita menganggap bahwa memakan apa? Memakan ikan atau udang itu dapat membuat ASI bau amis. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, hal ini merupakan sangat dianjurkan karena ikan dan telur daging secara mengkonsumsinya secara seimbang dapat meningkatkan tahap perkembangan otak pada janin karena mengandung kaya DHA dan asam omega 3. Nah, di sini adanya mengkonsumsi suplemen zat besi atau Fe. Meminum tablet Fe bersamaan dengan teh hangat di pagi hari membuat lambung tidak nyaman atau terjadinya peningkatan kadar asam lambung. Nah, faktanya setelah dilakukan kajian ilmiahnya itu meminum tablet Fe bersamaan dengan air putih atau jus yang kaya vitamin C serta menghindari minum kopi itu akan mengganggu lebih menyerapkan suplemen zat besi. Nah, kenapa? Di dalam senyawa tanin yang ada di dalam teh dan kafein kopi ini akan menghambat penyerapan dari zat besi, akan menggagalkan penyerapan dari Fe. Sebaliknya, vitamin C ini akan meningkatkan penyerapan Fe itu berkali-kali, otomatis itu lebih mudah diserap dibandingkan air teh. Faktor budaya, pertama tantangan penerapan EBP di lapangan. Pertama adanya faktor budaya dan senioritas. Di sini adanya perubahan dari kebiasaan masyarakat turun temurun. Biasanya di sini kita melakukan itu hanya berdasarkan asas budaya. Yang kedua, keterbatasan akses, kurangnya akses dari jurnal-jurnal ilmiah. Biasanya itu kalau kita mencari jurnal ilmiah lebih luas, biasanya kita itu membayar. Keterbatasan dalam mencari literatur. Yang ketiga, fasilitas yang kurang mendukung serta kebijakan institusi tempat bekerja belum memperbarui SOP sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu berhubungan dengan fasilitas oleh negara, baik itu lembaga yang mendukung kinerja kita sebagai peneliti. Nah, kesimpulan bahwasanya Epidermis merupakan model asuhan kebijakan yang berdasarkan setiap keputusan klinis yang pada bukti ilmiah terbaik. Sekedar tradisi atau kebiasaan, ada 3 pilar utama untuk menilai dari EBP ini berhasil atau tidak. Yang pertama, adanya bukti ilmiah, keahlian klinis si bidan, serta bagaimana caranya SDM itu bisa menilai si pasien. Nah, yang ketiga itu adanya pendekatan PICO. P tadi apa? Pasien, intervensi kita, asuhan yang kita berikan. C itu comprehensive atau pembanding. O itu outcome. Nah, dalam merumuskan pernyataan klinis kita menelusuri literatur baik itu asuhan gizi maupun asuhan klinis. Yang selanjutnya itu tujuannya itu tadi, setiap yang berbasis bukti ilmiah itu yang kita kaji itu diharapkan memberikan pelayanan kebidanan yang optimal. Baiklah, di sini Ibu ingin bertanya, sebutkan tujuan dari EBP. Siapa yang bisa? Siapa namanya? Nabila itu. Apa Nabila? Jadi tujuan dari EBP itu meningkatkan, yang pertama meningkatkan mutu dan juga keselamatan. Itu dari intervensi medis dan tidak perlu. Kemudian yang kedua itu standarisasi asuhan. Itu menjadi dasar penyusunannya standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian yang ketiga itu mendukung otonomi perempuan. Itu memberikan informasi berbasis bukti standar tinggi sehingga itu bisa mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Terima kasih.
Nah, dari rangkuman proses pembelajaran tadi, siapa yang bisa merangkum dari keseluruhan tadi? Ya. Merangkum materi yang telah disampaikan tadi Ibu, ada Ya. pun yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran yang judul EBP tadi. Pengertiannya itu EBP itu yaitu model asuhan kebidanan yang berdasarkan setiap keputusannya itu berbasis pada klinis bukti ilmiah terbaik, bukan sekedar tradisi atau kebiasaan. Ya. Terus juga tadi ada 3 pilar utamanya. Untuk keberhasilannya itu bertumbuh pada keseimbangan antara bukti ilmiah, kemudian terbaik, keahlian klinis bidan, serta nilai dan pilihan pasiennya. Kemudian menggunakan juga pendekatan PICO, itu P-nya tadi pasien, O-nya I-nya intervensi, C-nya itu perbandingannya, kemudian O-nya outcome. Itu ini yang akan dicapainya. Terus tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan berbasis bukti ilmiah, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kebidanan yang lebih optimal. Oke. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu tutup dari proses pembelajaran ini, Ibu mengadakan quiz dengan 2 pertanyaan. Ya, apa? Evidence dalam kebidanan adalah praktik kebidanan yang didasarkan pada bukti ilmiah yang valid, bukan sekedar tradisi, kebiasaan, atau katanya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap asuhan yang diberikan kepada ibu dan bayi memiliki dasar ilmiah yang kuat demi keselamatan dan kenyamanan pasien. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan 3 kendala dalam penerapan EBP dalam praktek kebidanan. Siapa? Ya. Kendala penerapan EBP dalam praktik kebidanan itu yang pertama ada faktor budaya dan senioritas. Hal ini terjadi karena resistensi terhadap perubahan dari senioritas dan sejak senior dan kebiasaan turun-menurun di masyarakat. Yang kedua yaitu keterbatasan akses. Kurangnya akses ke jurnal ilmiah dan kendala pada bahasa, karena biasanya jurnal yang berkualitas itu dia harus berbayar dan maksudnya dari bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu adalah fasilitas yang kurang. Ini disebabkan oleh kebijakan institusi di tempat kerja atau tempat kita memiliki tidak memperbarui SOP yang sesuai dengan perkembangan ilmu. Terima kasih. Nah, demikianlah rangkaian dari proses pembelajaran kali ini. Minggu depan Ibu minta kalian mencari jurnal yang terkait dengan pembahasan kita yang sekarang. Mungkin di sini Ibu akan mereview lagi dari setiap tugas yang akan Ibu berikan. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pemaparan dari materi evidence dalam praktek kebidanan. Semoga materi ini memberikan manfaat dalam pelayanan kebidanan serta bisa mengkombinasikan dalam dunia praktek kebidanan. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.